Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita selalu mengikuti pimpinan Tuhan. Supaya kita boleh berjalan di dalam terang dan kasih Tuhan. Di situ kita mengalami sukacita dan juga hidup yang berkelimpahan. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Kata penyesalan, sebuah kata yang bisa dimengerti dari sisi positif, namun juga dari sisi negatif. Celakalah kita jikalau kita berbuat dosa dan kita tidak pernah menyesal untuk perbuatan kita. Tetapi ada sisi negatif konotasinya, yaitu ketika seseorang tidak menggunakan kesempatan dengan baik. Dan kesempatan itu tidak muncul kembali. Dan dia menyesal. Saudara, penyesalan seperti ini bisa menjadi penyesalan seumur hidup. Karena kesempatan itu tidak muncul kembali. Oleh karena itu, ketika kesempatan Tuhan berikan kepada kita, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Mari kita membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Kejadian pasal 23. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, "Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu." Bani Het menjawab Abraham, "Dengarlah kepada kami, tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu." Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, "Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Sohar, supaya ia memberikan kepadaku gua Makpela miliknya itu, yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu." Pada waktu itu Efron hadir di tengah-tengah Bani Het. Maka jawab Efron orang Het itu kepada Abraham, dengan didengar oleh Bani Het, oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota, "Tidak, tuanku, dengarkanlah aku. Ladang itu kuberikan kepadamu dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku kuberikan itu kepadamu. Kuburkanlah istrimu yang mati itu." Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, "Sesungguhnya jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu, terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana." Jawab Efron kepada Abraham, "Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu." Lalu Abraham menerima usul Efron. Maka ditimbangnyalah perak untuk Efron sebanyak yang dimintanya, dengan didengar oleh Bani Het 400 sikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron yang letaknya di Makpela di sebelah timur Mamre, ladang dan gua yang di sana serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham menjadi tanah belian di depan mata Bani Het itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu Abraham menguburkan Sarah istrinya di dalam gua ladang Makpela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron di tanah Kanaan.
Demikianlah dari pihak Bani Het, ladang dengan gua yang ada di sana diserahkan kepada Abraham menjadi kuburan miliknya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian kisah ini satu bagian kisah yang tidak mudah bagi seorang Abraham, karena dia kehilangan istri yang sangat dia kasihi. Sarah meninggal dalam usia 127 tahun. Saudara, tidak mudahnya Abraham ditinggal oleh istrinya karena dia sudah puluhan tahun bersama-sama dengan Sarah. Dia bersama-sama dengan Sarah dalam suka dan duka. Ketika dia masih ada di Haran, bahkan ketika dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Saya percaya kehadiran Sarah sangat menopang iman daripada Abraham. Oleh karena itu, ketika Sarah meninggal, maka Alkitab mencatat Abraham meratapinya. Bahkan Alkitab mengatakan bagaimana Abraham berusaha menguburkan Sarah sebaik-baiknya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita hari ini? Saudara, yang pertama-tama, mari kita menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Karena orang yang kita kasihi tidak selalu ada bersama-sama dengan kita. Saudara, berapa lama pun kebersamaan Abraham dengan Sarah, namun waktu itu berlalu begitu cepat. Puluhan tahun mereka menjalani hidup pernikahan. Namun ketika tiba waktunya, Sarah harus meninggal. Saya percaya Abraham merasa belum terlalu lama mereka bersama-sama. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Seringkali kita mengabaikan orang-orang yang begitu dekat dengan hidup kita. Kita mengabaikan orang-orang yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Dengan satu kata yang seringkali kita katakan, saya tidak ada waktu. Tidakkah engkau mengerti, saya begitu sibuk. Ada banyak pekerjaan harus saya kerjakan. Saya ada banyak janji dengan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berada bersama-sama dengan orang yang kita kasihi, itu adalah kesempatan emas yang Tuhan sediakan kepada kita. Yang satu kali nanti, kita tidak punya kesempatan lagi. Oleh karena itu, saudara, ketika hari masih siang, masih ada waktu kita menunjukkan kasih, kebaikan, perhatian kepada orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasih. Mari kita lakukan itu. Jangan tunda. Karena yang kita miliki hanya sekarang dan hari ini. Hari esok kita tidak tahu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita, mari kita jangan menginginkan lagi kehidupan yang lama. Namun marilah kita tetap dalam hidup yang baru. Bahkan kita maju dalam hidup yang baru ini. Saudara-saudara, kalau kita membaca kisah ini, betapa rumitnya Abraham itu. Bukankah dengan mudah dia bisa mendapatkan kuburan, bahkan kuburan yang terpilih, yang akan diberikan oleh orang Het, bahkan Efron, pemimpin orang Het itu, akan memberikan kuburan yang terbaik bagi Sarah. Namun Abraham berkali-kali menawar dan mau membeli tanah, ladang, dan kuburan Makpela itu. Saudara, mengapa Abraham berbuat sepertinya sangat rumit sekali sesuatu yang sangat sederhana? Saudara, satu hal yang kita harus pahami. Abraham, dia berada di tanah Het sebagai orang asing. Saudara, menjadi orang asing di tengah-tengah satu suku bangsa atau bangsa bukanlah perkara yang nyaman. Ada satu tarikan yang bisa mendorong Abraham hendak keluar dari tanah itu dan kembali ke Haran atau ke Ur Kasdim, tempat yang nyaman, yaitu kehidupan masa lalunya. Mengapa Abraham bertahan untuk membeli
ladang Efron dan juga gua Makpela itu. Abraham berketetapan hati. Dia tidak akan kembali ke tanah masa lalunya. Dia akan tinggal di situ. Karena disitulah tanah yang dia beli. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada kalanya ketika kita merasa tidak nyaman. Ada kalanya ketika kita menghadapi penderitaan. Ada kalanya ketika kita menghadapi kesulitan sebagai orang-orang percaya. Ada sebuah tarikan yang ingin mengembalikan kita kepada hidup yang lama. Kita selalu berpikir, lebih enak sepertinya hidup yang lalu. Hidup hari ini begitu sulit. Apalagi mengikuti Yesus. Harus menyangkal diri, pikul salib. Ada banyak kesulitan, ada banyak air mata. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Tuhan memanggil kita. Jangan menengok ke belakang seperti istri Lot. Jangan menengok ke belakang seperti bangsa Israel di padang belantara yang menginginkan kenikmatan Mesir, tetapi lupa akan panggilan Tuhan ke tanah perjanjian. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari ikuti Yesus. Arahkan matamu kepada Dia. Karena Dia setia di dalam segala perkara. Bahkan Dia setia kepada janjinya kepada kita. Jangan mengingini kehidupan yang lama. Mari kita bertumbuh dalam hidup yang baru. Bertumbuh tidak mudah. Bertumbuh butuh proses. Ada kalanya, banyak kesulitan. Dan mungkin ada penderitaan. Namun semuanya itu untuk membangun kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, setelah firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, keyakinan yang utuh kepada Tuhan memampukan seseorang untuk rela membayar harga. Saudara, Abraham seorang yang sangat dihormati di Het. Dikatakan dia sebagai seorang raja. Semua orang mau bantu dia. Saudara, saya yakin hidup seperti itu hidup yang menyenangkan, bukan? Tapi saudara-saudara perhatikan. Abraham tetap ingin membayar ladang dan kubur di Makpela itu. Saudara, mengapa Abraham berbuat demikian? Saudara, karena Abraham ingin tinggal di situ selama-lamanya. Karena dia percaya, itulah tanah perjanjian yang Allah berikan kepada dia. Dia tidak mau sebagai orang asing di sana. Maka berapapun harganya, dia rela bayar. Karena dia yakin, tanah itu, tanah pemberian Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seberapa keyakinan kita akan panggilan Tuhan? Seberapa keyakinan kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Seberapa keyakinan kita kepada kasih Allah yang tidak bersyarat itu? Sejauh itu, kita baru rela membayar harga untuk apa yang Tuhan mintakan kepada kita. Jikalau kita tidak punya keyakinan yang utuh kepada Tuhan, kita tidak pernah rela membayar harga bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kasih Tuhan, janji Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan, pengorbanan Kristus kayu salib, meneguhkan keyakinan kita, sehingga kita rela membayar harga untuk ikut Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih. Hari ini Tuhan mengingatkan kami, kebersamaan kami dengan orang-orang sekitar kami yang kami kasihi merupakan kesempatan emas untuk kami menunjukkan kebaikan, persekutuan, kasih. Karena kesempatan ini satu kali tidak ada lagi. Tuhan, biarlah kami sadar akan hal ini. Kami tidak membangun alasan-alasan yang seperti masuk akal. Namun sesungguhnya kami sedang mengabaikan orang-orang sekitar kami. Tuhan, bantu kami, supaya kami sungguh-sungguh bersandar kepadamu. Kami mempunyai keyakinan yang utuh kepada Tuhan. Sehingga kami bukan saja rela membayar harga,
Tapi kami bersuka cita boleh membayar harga yang Tuhan minta kepada kami. Karena kami percaya Tuhan, seberapapun pengorbanan kami, itu bukan sebuah pengorbanan, namun sebuah hak istimewa kalau kami boleh melakukan untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus kami, dan kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan hidup kami hari ini kepadamu. Biar hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.